Ya, selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, senang berjumpa kembali pagi ini. Ya, kita semuanya dalam keadaan sehat semua, puji Tuhan. Nah, mari kita akan mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan satu pujian, yaitu Bapa, Engkau sungguh baik. Katakan bahwa Engkau Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Katakan Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di
kita satukan hati dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan atas kasih karunia yang Engkau berikan buat kami. Terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah online. Lagu yang baru saja kami naikkan menjadi salah satu seruan hati kami sebagai rasa syukur kepadamu, ya Bapa. Engkau senantiasa melimpahkan kasih anugerah-Mu buat kami. Biarlah kami terus bisa berserah dan berharap, juga bersandar hanya kepadamu, Tuhan. Bapa, berkati pagi ini Evangelis Nikolas Evan Setiawan yang akan menyampaikan pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Engkau akan memberkatinya. Sempurnakan persiapannya. Biarlah apa yang akan disampaikan membuat kami makin mendapatkan pencerahan dan pengertian akan maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita akan melanjutkan. Sebelum firman Tuhan akan disampaikan, kita akan menaikkan pujian di tempat yang lebih tinggi. PPR 1 nomor 181. Di tempat yang lebih tinggi, ku ingin tetap berdiri. Waktu berjalan doaku, Tuhan tetapkan jiwaku. Tuhan angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu. Biarlah aku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Lain orang hidup bertahan dalam syak dan ketakutan, tapi tujuan hidupku ke tempat yang tinggi itu. Tuhan angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu. Biarlah aku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Akan ku tinggalkan dosa dan kerja yang sia-sia. Dengan penuh percayaku tempat yang tinggi ku tuju. Tuhan angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu. Biarlah aku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Aku mendaki gunungnya, ku lihat cahaya mulia. Tuhan pimpinlah jiwaku ke tempat yang tinggi itu. Tuhan angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu. Biarlah aku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Lah jiwaku lebih dekat kepadamu. Biarlah aku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Saya serahkan pada Nikolas. Terima kasih Bu Yuli untuk pujian yang sudah diberikan dan sama-sama kita boleh nyanyikan. Bapak Ibu, saya mungkin mau tanya dulu, kira-kira suara saya jelas nggak ya atau putus-putus banget?
Oh, oke, terima kasih. Karena barusan saya coba internetnya nggak stabil, jadi saya langsung ambil HP buat siap-siap ini kalau memang jelek banget kualitasnya. Oke, ya bersyukur pagi hari ini kita bisa sama-sama sekali lagi bersekutu, berdoa bersama, dan kita boleh merenungkan firman Tuhan bersama. Mari saya ajak kita semua untuk sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dari kitab Markus pasal yang ke-6, ayat 1 sampai ayat 6. Injil Markus pasal 6, ayat 1 sampai ayat 6a. Markus pasal 6, ayat 1 sampai ayat 6a. Dalam perikop Yesus ditolak di Nazaret. Kalau sudah menemukannya, mungkin saya akan nanti minta beberapa dari kita untuk membacakan satu ayat gitu ya. Saya akan mulai dari ayat yang pertama. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Ayat 2 minta tolong Oma Dani untuk bacakan untuk kita semua. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Terima kasih, Oma. Ayat 3 minta tolong Pak Alep untuk bacakan buat kita semua. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita, lalu mereka kecewa dan menolak dia? Terima kasih, Pak Alep. Untuk ayat 4, minta tolong Ibu Ruth untuk boleh membacakan buat kita semua. Ayat 4. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Terima kasih, Bu Ruth. Untuk ayat kelima, boleh minta tolong Pak Aji untuk boleh membacakan buat kita semua. Terima kasih. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Terima kasih, Pak Aji. Untuk ayat 6a, ayat terakhir, boleh minta tolong Bu Retno untuk boleh bacakan untuk kita semua. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Oke, terima kasih banyak, Bu Retno. Terima kasih Bapak Ibu untuk ketersediaannya boleh membacakan firman Tuhan untuk kita semua pada pagi hari ini. Mari sebelum kita lebih jauh merenungkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini, di tengah setiap aktivitas kami, di tengah segala kesibukan kami, Kau boleh kembali mempersilakan kami untuk boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kembali disegarkan oleh firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami agar kami boleh mengerti perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh memahaminya, bahkan boleh melakukannya dalam kehidupan setiap kami. Kami rindu firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini boleh menyegarkan hati setiap kami, dan boleh menguatkan setiap kami juga untuk boleh menjalani hari-hari kami, secara khusus dalam satu hari ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan perenungan firman Tuhan hari ini dalam tangan-Mu. Amin. Ya Bapak Ibu, sejak saya kecil,
Saya sangat suka sama yang namanya superhero gitu ya. Bahkan sampai sekarang. Nah, beberapa waktu yang lalu, waktu Marvel tuh mengeluarkan beberapa film, langsung banyak gitu ya berderet, apalagi waktu ada seri Avenger tuh, wah saya sangat suka banget, karena dari kecil saya memang suka yang namanya superhero atau pahlawan super gitu ya. Karena bagi saya, seorang superhero itu bisa melakukan segalanya. Dia punya kekuatan, dia punya semangat gitu ya, dan dia tuh sering banget membantu orang gitu. Entah siapapun superhero-nya, saya sangat suka. Dan dulu waktu kecil, namanya anak-anak gitu ya, saya juga pernah bercita-cita jadi superhero waktu saya besar nanti. Tapi bersyukur Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan gitu ya, bukan jadi superhero. Karena kalau jadi superhero pasti nggak bisa Bapak Ibu. Tapi itulah manusia Bapak Ibu Saudara. Di dunia ini banyak sekali orang yang suka dengan sosok superhero, sosok pahlawan. Kenapa? Karena manusia tuh suka dan pengen jadi sosok yang kuat dan bisa melakukan segala hal. Padahal sebenarnya manusia sendiri itu adalah sosok yang rapuh, sosok yang rentan, sosok yang punya banyak kelemahan. Kita ini adalah makhluk yang lemah. Tapi sayang sekali, banyak manusia yang tidak menyadari hal ini. Nah, Bapak Ibu, waktu kita membaca satu bagian tadi, perikop tentang Tuhan Yesus yang ditolak di Nazaret, di kampung halamannya ini. Sebetulnya orang-orang Nazaret atau penduduk kampung halaman Tuhan Yesus juga tidak sadar akan satu hal ini, Bapak Ibu. Karena mereka merasa mengenal Yesus sejak ia kecil hingga tumbuh dewasa, mereka merasa mereka tahu segalanya tentang Tuhan Yesus. Dan kesombongan ini telah membutakan mereka. Orang-orang dari kampung halaman Tuhan Yesus gagal menyadari kelemahan dan keterbatasan pemikiran mereka sebagai manusia. Kita melihat, waktu tadi dibacakan ayat 2 oleh Om Adani gitu ya, dikatakan pada waktu mereka menyaksikan Tuhan Yesus pertama kali, ketika mereka melihat kuasa, ketika mereka melihat kekuatan Tuhan Yesus, mereka ini takjub dan kagum dengan apa yang Tuhan Yesus bisa lakukan, Bapak Ibu. Tapi ketika kita langsung melihat ayat selanjutnya, di ayat 3 sampai ayat 4, beberapa orang setelah melihat beberapa waktu gitu ya, mulai kenal. Loh, ini kan Yesus yang saudaranya juga kita kenal itu. Ini kan Yesus anak Maria kan. Dia adalah si tukang kayu itu. Dan di ayat 3 banyak orang mengatakan, ayat 2 bagian terakhir, sudah dimulai itu ya. Banyak orang mengatakan, dari mana diperolehnya semua itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Ketika awal mereka melihat Tuhan Yesus, melihat bagaimana hikmat, bagaimana kuasa yang Yesus miliki, mereka mengakuinya. Tapi pada akhirnya mereka menolak untuk mempercayainya. Kenapa? Mereka merasa, mereka mengenal sosok Yesus ini. Karena saudara-saudara perempuannya tinggal bersama dengan mereka. Karena sejak kecil mereka sudah melihat bagaimana Yesus bertumbuh dewasa. Dan apa yang mereka ketahui tentang Tuhan Yesus membuat mereka berpikir, mana mungkin sih orang yang berasal dari Nazaret ini, mana mungkin orang yang berasal dari antara kita ini, punya hikmat, punya kuasa yang begitu luar biasa. Kok kayaknya nggak mungkin ya. Sampai akhirnya mereka memilih untuk lebih mempercayai pemikiran mereka, dan mereka menolak untuk mempercayai apa yang ada di hadapan mereka itu. Mereka lebih percaya kepada pemikiran mereka sendiri. Dan penolakan yang orang-orang Nazaret lakukan ini membuat Tuhan Yesus tidak bisa mengadakan satu mujizat pun di sana. Di ayat 5 dikatakan, ia atau Tuhan Yesus tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Bapak Ibu, ketidakpercayaan dan penolakan yang orang-orang Nazaret lakukan menghalangi mereka untuk bisa menyaksikan dan mengalami kuat
dan kuasa Yesus di dalam hidup mereka. Dalam kehidupan kita, manusia memang susah sekali menyadari kelemahan di dalam hidupnya. Dan tidak jarang hal ini juga terjadi dalam hidup kita, orang-orang Kristen, yaitu para pengikut Kristus sendiri. Kita para pengikut Kristus juga seringkali gagal menyadari kelemahan yang kita miliki. Terkadang tanpa sadar, kita lebih mempercayai pemikiran kita, pengalaman kita, keterampilan, serta gelar yang kita miliki. Jabatan, harta, dan kekayaan seringkali membuat kita merasa kuat, membuat kita bisa melakukan segalanya. Kita merasa bahwa kita bisa menghadapi segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Dan kita lupa bahwa sebenarnya kita adalah manusia yang lemah, manusia yang rentan, manusia yang rapuh, manusia yang membutuhkan kuat dan kuasa Tuhan. Sehingga pada akhirnya Tuhan harus menguji dan mengingatkan kita lewat setiap persoalan, lewat setiap pergumulan ataupun penderitaan yang Ia izinkan untuk kita hadapi. Dan sepanjang tahun 2020 ini, melalui setiap hal yang terjadi, saya yakin kita benar-benar disadarkan bahwa kita adalah manusia yang lemah. Di tengah segala keterbatasan yang bisa kita lakukan, khususnya selama masa pandemi ini, begitu ya. Saya yakin kita sekali lagi disadarkan oleh Tuhan, iya ya. Kita ini adalah manusia yang lemah, manusia yang sangat terbatas. Di satu sisi tahun ini sangat melelahkan dan berat untuk kita lalui. Mungkin 1 bulan tuh terasa kayak seperti sangat lama begitu ya. Dan sekarang kita sudah beberapa bulan melalui kondisi yang seperti ini, Bapak Ibu. Di satu sisi, tahun ini sangat melelahkan dan sangat berat. Tapi di sisi yang lain, tahun 2020 juga menjadi tahun di mana Tuhan semakin menguji dan semakin memurnikan iman kita. Dan bersyukur selama beberapa minggu ini, Tuhan menemani dan Tuhan menguatkan kita melalui kisah Ayub yang kita renungkan sama-sama ketika kita mengikuti Gema gitu ya. Kemarin dalam pasal 18, kita sama-sama melihat bagaimana respon Ayub dalam menghadapi penderitaannya. Kalau kita sudah membaca dalam Ayub pasal 18 kemarin, kita bisa melihat bahwa di tengah kekecewaan, di tengah berbagai pertanyaan yang Ayub miliki dalam hidupnya, kita melihat bagaimana Ayub tidak menjauh, melainkan Ayub kembali datang kepada Tuhan. Ayub memang punya begitu banyak pertanyaan untuk diajukan kepada Tuhan. Ia juga heran, ia bingung, apa sih yang Tuhan pengen dalam hidupnya. Tapi kita lihat bahwa di tengah penderitaan yang Ayub hadapi, Ayub tidak menolak penderitaan itu. Ayub tidak pernah mengutuki Tuhan. Melainkan Ayub sadar bahwa ia adalah manusia yang lemah. Bahwa ia tidak bisa mengandalkan kekuatannya sendiri, dan ia hanya bisa berharap kepada Allah. Satu-satunya harapan yang ia miliki adalah Allah. Satu sisi ia tahu bahwa pencobaan dan ujian yang ia alami ini berasal dari Allah. Tapi ia juga tahu bahwa ia cuma bisa berharap kepada Allah saja. Nah, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, dalam menghadapi pergumulan, dalam menghadapi persoalan, atau dalam menghadapi penderitaan yang kita alami, kita harus berhati-hati. Karena terkadang tanpa sadar, kita juga sering mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan terkadang mengandalkan kekuatan sendiri itu berkedok dalam berusaha melakukan yang terbaik. Ketika kita melakukan sesuatu yang namanya berusaha melakukan yang terbaik dan mengandalkan kekuatan sendiri, itu seringkali beda tipis, Bapak Ibu Saudara. Nah, beberapa hari kemarin, tiba-tiba mama saya tuh ngirimin foto di WA ke saya. Nah, waktu saya lihat foto ini, saya kaget, Bapak Ibu. Karena ini foto wajah adik saya gitu ya, wajah foto close up. Dan di foto itu kelihatan kalau pipi adik saya itu bengkak sebelah, Bapak Ibu. Jadi benar-benar bengkak. Yang bagian kanannya ini kayak jadi tembem tapi cuma kanan doang, Bapak Ibu. Jadi kan aneh gitu ya. Pasti ada yang bermasalah. Nah, langsung saya telepon ke rumah, Bapak Ibu. Nah, waktu saya telepon ke rumah, tanya, loh kenapa ini kok adik saya bisa kayak gitu wajahnya? Nah, mama saya bilang ternyata memang baru pagi ini bengkak. Kemarin tuh nggak ada apa-apa. Dan kemungkinan besar giginya bermasalah. Nah, akhirnya mama saya sama adik ini pergi ke dokter gigi.
Dan setelah ke dokter gigi, dikasih tahu kalau ternyata memang ada pembengkakan di gusinya. Dan bersyukur nggak terlambat, Bapak Ibu. Karena dokter giginya bilang, kalau sampai terlambat, kalau sampai dibiarkan lebih lama lagi, itu bisa keluar nanah, dan bahkan kalau makin parah, bisa sampai meningitis ujung-ujungnya, dan berdampak ke otak. Oh, saya kaget, Bapak Ibu. Kok bisa sampai separah itu? Nah, waktu saya ngobrol-ngobrol sama mama di telepon gitu ya, mama saya bilang, ternyata kalau adik saya stres, banyak pikiran, banyak tekanan, larinya tuh pasti langsung ke sakit gigi gitu ya. Dan mungkin ada beberapa dari kita juga kayak gitu. Kalau lagi banyak pikiran, banyak tekanan, terus jadinya stres tuh langsung sakit gigi gitu ya Bapak Ibu. Dan sepertinya adik saya ini stres karena kuliahnya. Karena kan memang angkatan 2020, jadi adik saya itu baru masuk tahun 2020 ini. Karena angkatan 2020 ini kan masuk langsung kuliah online gitu ya Bapak Ibu. Dan dia agak kesusahan waktu harus beradaptasi dengan kondisi yang baru ini. Biasanya anak-anak mahasiswa gitu ya masuk ketemu teman, terus dapat teman, bisa saling bantu kalau misalnya mereka susah adaptasi gitu ya. Tapi ini mereka masuk langsung online dan susah beradaptasi dengan kondisi yang baru. Dan waktu saya di rumah beberapa waktu kemarin, saya memang lihat dia ini agak kesusahan waktu harus kerja kelompok dengan teman-teman yang lain. Karena banyak teman-temannya ini kurang kooperatif. Jadi akhirnya dia harus banyak kerjain semuanya sendirian, Bapak Ibu. Kadang sampai harus ngerjain tugas tuh sampai malam, karena teman-temannya nggak disuruh ngerjain tapi nggak mau ngerjain, dan dia harus kerjain sendiri gitu. Nah, waktu mama saya ngomong ke adik gitu ya, ada satu perkataan mama saya yang bikin saya terdiam waktu saya terima telepon tuh. Nah, waktu saya ngobrol-ngobrol dengan mama saya ini ngomong ke adik saya kayak gini. Nama adik saya Richard, Bapak Ibu. Mama bilang, Chat, akhir-akhir ini kamu pasti jarang doa ya. Terus waktu ngomong seperti itu, adik saya cuma mesam-mesem gitu, Bapak Ibu. Guyang nggak jawab gitu. Nah, mama saya terus melanjutkan. Iya ini, pasti kamu jarang doa sama Tuhan tuh akhir-akhir ini. Nah, itu pasti karena kamu terlalu ngandelin kekuatan sendiri toh. Akhirnya kamu nggak berserah, nggak minta tolong sama Tuhan. Nah, itu akhirnya kamu stres kan? Karena berusaha ngelakuin semuanya sendiri, akhirnya kamu stres toh? Iya nggak? Ayo. Nah, waktu mama saya ngomong seperti ini ke adik saya, Bapak Ibu. Jujur saya waktu itu diam gitu ya. Diam beberapa saat. Dan mungkin mama saya nggak sadar. Kenapa saya terdiam, Bapak Ibu? Karena saya berpikir, iya ya. Jangan-jangan selama ini ketika kita berusaha melakukan yang terbaik, jangan-jangan waktu itu kita malah berusaha mengandalkan kekuatan kita sendiri dan nggak berserah sama Tuhan. Karena memang seringkali ini beda tipis, Bapak Ibu. Yang namanya berusaha melakukan yang terbaik dan mengandalkan kekuatan sendiri, itu seringkali beda tipis. Dan kita susah membedakan. Nah, selama ini saya berpikir, oh, adik saya itu berusaha melakukan yang terbaik untuk kuliahnya, supaya IP-nya bagus, supaya dapat nilai bagus. Tapi kok mama saya bisa ngomong kayak gitu ya? Jangan-jangan kamu mengandalkan kekuatanmu sendiri selama ini. Jangan-jangan kamu nggak berserah sama Tuhan. Wah, Bapak Ibu. Ini satu hal yang seringkali kita sebagai orang-orang Kristen juga nggak sadar. Ketika kita menjalani kehidupan ini, ketika kita berusaha menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan dan penderitaan yang kita lalui, terkadang tanpa kita sadar, kita juga sering kali berusaha mengandalkan kekuatan kita sendiri, dan kita lupa berserah sama Tuhan. Kita lupa bahwa kita adalah manusia yang lemah, manusia yang rentan, dan sangat membutuhkan Tuhan. Dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, Bapak Ibu, ketika orang-orang kampung halaman Tuhan Yesus lebih percaya terhadap pemikiran mereka sendiri, dan pada akhirnya mereka menolak Yesus. Hal ini menghalangi mereka untuk menyaksikan dan mengalami kuat dan kuasa Tuhan di dalam hidup mereka. Dan firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita bahwa kita semua yang ada di tempat ini, tidak terkecuali satupun, adalah manusia yang lemah, manusia yang rentan,
Dan kita perlu berserah kepada Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita berserah kepada Tuhan, kekuatan dan kekuasaan Tuhan itu menjadi nyata dalam hidup kita. Rasul Paulus berkata, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus menaungi aku. Dan Bapak Ibu, maukah kita juga menyadari kelemahan kita dan berserah kepada Tuhan sekali lagi? Karena memang ini adalah suatu perjuangan, suatu peperangan yang harus kita lakukan setiap harinya. Di mana kita harus memilih apakah kita mau berserah kepada Tuhan atau kita memilih untuk mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kiranya kita mau bersama-sama juga belajar untuk menyadari kelemahan kita dan berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dan Tuhan Yesus juga pernah berkata kepada kita, marilah engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat, kembalilah kepadaku. Karena Ia akan memberikan pengharapan dan kekuatan kepada setiap kita. Amin. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Melalui bagian mengenai Engkau yang ditolak di kampung halamanmu sendiri, Tuhan. Kami bisa sama-sama belajar bahwa seringkali sama seperti orang-orang Nazaret juga. Kami begitu percaya dengan pemikiran kami. Kami begitu percaya dengan pengalaman kami. Kami begitu yakin dengan apa yang kami miliki. Sehingga pada akhirnya seringkali tanpa sadar, kami berusaha mengandalkan kekuatan kami sendiri, Tuhan. Di dalam menghadapi kehidupan kami. Di dalam menjalani hari-hari kami. Di dalam menghadapi setiap persoalan, setiap pergumulan, setiap penderitaan yang kami lalui. Seringkali tanpa sadar kami lebih mengandalkan kekuatan kami daripada kami berserah kepada Tuhan. Dan Bapak, hari ini Engkau kembali lagi mengingatkan setiap kami bahwa kami adalah manusia yang lemah. Kami adalah manusia yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ajarlah kami untuk hari lepas hari terus berserah kepada Tuhan, terus mempercayakan hidup kami kepada Engkau. Karena hanya kepada Engkaulah kami bisa berharap. Hanya kepada Engkaulah kami bisa percaya. Tolonglah Tuhan, ketika kami mulai ingin berusaha mengandalkan kekuatan kami sendiri. Ingatkanlah kami bahwa kami adalah manusia yang lemah. Dan kami perlu sekali lagi percaya dan menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Dan hari ini, pagi ini ketika kami boleh kembali disegarkan oleh setiap pujian dan oleh firman Tuhan yang ada. Kami rindu juga bersama-sama kembali meletakkan hidup kami di hadapan Tuhan. Menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Dan memohon agar Tuhan memimpin setiap kami. Lewat Roh Kudus yang terus ada dalam setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan untuk kehidupan kami selama 1 hari ini dalam tangan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada Bu Yuli. Ya, terima kasih untuk Evangelis Nicholas yang sudah menyampaikan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya boleh memberkati kita semuanya ya. Tuhan memberkati Nicholas ya. Pagi ini kita akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat yang kemarin sudah saya bagikan ya. Mungkin slide-nya boleh ditampilkan. Jadi ada bagian-bagiannya sendiri ya, mungkin bisa diingat dulu. Ya, selanjutnya. Ya.
mungkin bisa diingat karena setelah ini kita akan menaikkan satu pujian lagi. Jadi mohon diingat dulu. Ya, terima kasih. Sebelum kita menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita akan mempersiapkan dengan lagu pujian tiap hari, tiap jam, PPR 1 nomor 110. Dan nanti setelah kita menyanyikan, kita berdoa bersama-sama dan nanti akan diakhiri dengan doa penutup oleh Pak Edi ya. Kita akan menyanyikan lagu ini. Diberikan Tuhan padaku.
Pengharapan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk seluruh jemaat GKMI Pengharapan yang ada. Kiranya Tuhan melawat kami semua satu demi satu. Perlindungan Tuhan, berkat Tuhan, Tuhan limpah-limpahkan dalam kehidupan GKMI, jemaat GKMI Pengharapan. Kami semua diluputkan daripada bahaya sakit penyakit, khususnya untuk COVID-19. Pekerjaan yang dilakukan diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami memuji Tuhan dalam segala kebaikan dan pimpinan Tuhan. Dan bila Tuhan juga akan terus memberikan kepada kami sukacita dalam kami melangkah hari demi hari bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin.